Saya siang hari ini ingin membahas mengenai riya ya dalam pandangan seorang mualafah. Ini Waalaikumsalam untuk Aryani. Ini suara saya terdengar nggak ya? Tolong ditulis di live comment. Suara saya masuk nggak? Soalnya saya ini baru ini nih coba mau pakai mic gitu. Soalnya kemarin saya nggak pakai mic, suaranya kayaknya kurang jelas gitu. Suaranya masuk nggak ya? Bukan Villa. Takutnya ini settingan saya nggak bener ini. Untuk Aryani, tolong ditulis di live comment suara saya terdengar nggak ya di sana? Suara saya terdengar ya? Iya, terima kasih untuk yang sudah memberikan jawaban. Untuk Alex ya. Untuk Mamika TV juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya siang hari ini ingin membahas mengenai riya ya dalam pandangan seorang mualafah. Jadi apa itu sih sebenarnya riya gitu ya? Kalau kita kan seperti kita ketahui riya itu adalah salah satu perbuatan tercela ya dalam Islam. Riya itu termasuk perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi riya ini digambarkan sebagai seseorang gitu yang melakukan suatu amalan dengan tujuannya tuh untuk pamer gitu, agar dilihat oleh manusia lain. Dan juga riya ini adalah tergolong sebagai perbuatan yang bisa menyebabkan penyakit hati. Waalaikumsalam untuk Bahrul Makmur Rasional 1. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membenci orang yang riya dan mengharamkan perbuatan ini ya. Jadi riya ini adalah salah satu perbuatan yang dapat menghapus amal baik seseorang. Sering kita tidak menyadari ya kalau kita itu sedang riya gitu loh, tanpa kita sadari itu ya memang ya. Jadi kita harus selalu waspada ya Ikhwan Fillah ya, apakah kita ini sedang melakukan perbuatan yang dikategorikan riya atau tidak gitu, karena kita sebagai manusia itu tidak luput daripada hilaf ya. Kita sering mungkin kita pada dasarnya kita tidak mau riya gitu, cuman tanpa kita sadari ya kita sudah termasuk dalam golongan riya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi riya ini adalah perbuatan yang digolongkan sebagai syirik ya, syirik kecil. Jadi itu sebabnya riya adalah hal yang perlu dijauhi setiap manusia. Riya adalah perbuatan yang bisa muncul dalam bentuk niat, ya, niat dalam hati atau dalam sebuah perbuatan. Secara bahasa riya adalah istilah yang berasal dari kata ariyau yang berarti memperlihatkan atau pamer. Riya adalah perbuatan memperlihatkan sesuatu baik barang atau perbuatan baik dengan maksud agar dilihat orang. Ya, jadi agar dilihat orang lain maksudnya ya, ada untuk tujuannya apa? Untuk mendapat pujian gitu loh. Ya kan, padahal tujuan utama dari beramal atau beribadah itu harus dilakukan demi mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan untuk dapat pujian ya, Ikhwan Fillah ya. Jadi kita nggak perlu pujian dari manusia ya, kita perlu ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengapa ini saya bahas mengenai riya ini ya? Jadi karena kadang-kadang tuh kita tanpa sadar gitu loh ya, karena riya ini adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan dengan niat semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan. Jadi riya ini adalah bentuk syirik kecil yang dapat merusak ibadah dan mengurangi pahala. Kebaikan yang didasarkan dengan riya tidak bernilai di hadapan Allah. Jadi riya ini juga misalkan bisa sikap yang muncul karena kurangnya pemahaman akad tujuan amal dan ibadah yang dilakukan ya. Dan juga bisa juga muncul karena kurang iman kepada Allah dan kepada hari akhirat serta ketidakjujuran menjalankan perintah agama. Orang yang riya adalah orang yang beribadah karena ini dianggap sebagai orang yang taat pada agama. Jadi bukan untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tapi hanya untuk menurut penilaian orang aja, oh dia taat beragama gitu kan, dia rajin sholat, tapi sebenarnya tujuan dia, niatnya tuh bukan untuk Allah gitu loh. Nah ini yang bisa dikategorikan riya ya. Sebenarnya riya itu ada berbagai macam segi ya, bukan hanya dalam hal itu aja ya. Nah kita akan bahas ini, riya ini adalah perbuatan yang tercela dalam Islam.
Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya bersikap riya dan menjauhi segala perbuatan yang merujuk pada riya. Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia." Hukum perbuatan riya adalah haram dan digolongkan dalam syirik kecil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan hadis dari Mahmud bin Labid, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang paling ditakutkan dari apa yang saya takutkan menimpa kalian adalah asyirkul asgar atau syirik kecil." Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan asyirkul asgar? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Arya." Jadi Rasulullah juga mengajarkan untuk beramal dengan niat semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya amalan seseorang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang ia niatkan." Muttafaqun alaihi. Jadi ini berarti jika seseorang melakukan suatu amalan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan pahala sesuai yang ia niatkan. Sedangkan bagi orang yang melaksanakan amal ibadah tidak dilandasi niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, riya ini sebenarnya ada berbagai macam jenis riya ya, kalau kita mau bahas. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Awan Ibanes yang baru bergabung. Terima kasih hadirnya. Di sini saya membahas mengenai riya ya, karena saya sendiri sebagai seorang mualafah gitu ingin tahu gitu riya itu seperti apa sih gitu ya, maksudnya dalam yang bisa dikategorikan riya gitu. Jadi saya juga ingin waspada gitu, jangan sampai saya juga berbuat seperti itu gitu, berbuat riya gitu maksudnya. Nah, jadi dalam Islam riya ini terbagi menjadi dua ya, yaitu riya kholis atau riya dalam perbuatan. Riya kholis ini termasuk jenis riya perbuatan yang dimaksudkan untuk melakukan ibadah semata-mata hanya untuk mendapatkan perhatian dan pujian dari manusia. Ya, jadi tujuan dari riya ini adalah untuk diperhatikan dan mendapat pujian. Riya ini juga terbagi dalam beberapa jenis, yaitu riya badan. Misalnya memamerkan tubuh langsing, ya kan, dengan alasan karena rajin berpuasa. Terus juga bisa dari riya pakaian, misalnya berhijab panjang karena untuk dianggap sebagai orang alim, seperti itu ya. Dan juga riya ucapan, misalnya melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang merdu dan fasih di hadapan orang hanya karena ingin dipuji. Nah, jadi itu riya kholis ini juga ada dua ya. Jadi kan riya kholis ini ada tiga ya, riya badan, riya pakaian, dan riya ucapan. Jadi kita harus waspada ya, ikhwan fillah ya, jangan sampai kita ini menjadi melakukan salah satu dari tiga ini gitu loh. Ya, dari riya badan, riya pakaian, kemudian riya ucapan, seperti itu ya. Kita harus selalu waspada ya, harus selalu introspeksi diri lah kita ya sendiri masing-masing gitu, karena kita mencari ridho dari Allah bukan dari manusia gitu. Dan kemudian ada lagi riya syirik atau riya niat. Jadi riya syirik atau riya niat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, namun juga dilandasi dengan niat agar mendapat perhatian dan pujian dari manusia sekaligus gitu. Jadi bukan hanya untuk niat kepada Allah, tapi juga untuk mendapat perhatian dari manusia. Nah, ini disebut riya syirik atau riya niat ya. Kalau yang tadi kan riya kholis ya, sekarang riya syirik atau riya niat. Jadi ada dua jenis riya. Nah, riya kholis kan tadi ada tiga ya. Ada riya badan, riya pakaian, riya ucapan ya kan. Nah, kemudian riya ini juga sebenarnya tergolong dikategorikan sebagai penyakit hati ya. Jadi Allah itu membenci orang yang riya ya, dan juga mengharamkan perbuatan ini, karena riya ini bisa menghapus amal baik seseorang. Selain syirik, Allah juga membenci orang yang melakukan perbuatan riya seperti itu ya. Riya ini dikategorikan syirik kecil. Jadi syirik kan ada, kalau syirik itu kan seperti kita ketahui yaitu menduakan Allah ya. Misalnya kita syirik itu kita menyekutukan Allah, itu syirik ya kan. Nah, kalau riya ini syirik kecil. Jadi misalkan ya, riya ini juga riya ini kan istilahnya kan kita kan pamer gitu ya. Jadi pamer itu bisa dalam hal bukan hanya dari pakaian, dari perbuatan. Misalnya kita
memberi bantuan kepada orang, kemudian kita cerita-cerita gitu, tadi gue habis nolong itu orang, kemarin gue habis nolong itu orang tuh, misalnya gini-gini. Memang maksud kita bukan mau ria, cuman itu sudah dikategorikan ria gitu. Sebaiknya kalau kita mau menolong seseorang, kita ya cukup kita dan orang itu saja dan Allah yang tahu gitu. Jadi nggak perlu kita gembar-gembor gitu, misalnya, oh saya kemarin habis bantuin dia itu tuh, kemarin saya habis nyumbang ini, dia jadi korban kebakaran, saya nyumbang dia baju, saya nyumbang dia duit, saya nggak usah diomong-omongin gitu. Kalau seperti itu tuh nggak perlu gitu, karena kita ini mencari ridho Allah, bukan ridho manusia gitu. Jadi cukup kita dan orang yang kita beri bantuan, dan juga Allah yang tahu gitu. Ya bukan hanya itu, bukan hanya amal baik yang kita nggak perlu kasih tahu orang. Demikian juga aib kita, kalau kita punya aib, kita sebaiknya nggak usah lah kita cerita-cerita, ya kita simpan aja sendiri ya. Kalau kita mau curhat sama Allah, ya kita curhat. Demikian juga dengan aib kita, ya kita nggak perlu cerita-cerita ke orang gitu, nggak perlu curhat-curhat. Kalau mau curhat ya curhat aja sama Allah gitu loh, karena Allah itu yang pendengar yang baik gitu loh. Jadi Allah tuh maha mendengar, maha mengetahui gitu apa yang ada di hati kita, di pikiran kita, seperti itu ya. Jadi kita kalau mau curhat ya kita curhat aja sama Allah. Kita mau berbuat baik ya cukup Allah yang tahu, dan orang yang kita beri bantuan yang tahu, seperti itu. Jadi untuk Dedek, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bram juga ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ria ini muncul sebenarnya akibat apa ya? Akibat kurangnya pemahaman akan tujuan dari amal itu dan ibadah yang dilakukan ya. Jadi seperti itu ya Ikhwan Fillah. Jadi hati-hati ya, karena Rasulullah itu berkata kita jangan sampai terlibat dengan ria, karena ria ini sangat dibenci oleh Allah gitu ya. Dan juga kita baca di hadis riwayat Bukhari Muslim pun di situ dikatakan Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang memperoleh sesuai apa yang ia niatkan. Jadi niat ini sangat penting ya, seperti niat kita dalam beribadah ya kan, itu semua semata-mata hanya untuk Allah gitu loh. Ya, jadi bukan untuk kita mendapat pujian dari orang, ya kan, nggak usah seperti itu. Pokoknya tujuan kita hanya untuk Allah saja gitu ya. Jadi ria ini adalah sikap yang dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ria juga tergolong sebagai orang yang munafik. Nah ini ya, ini sangat mengerikan sekali Ikhwan Fillah ya. Kita nggak mau dikategorikan sebagai munafikun ya, al-munafikun, orang-orang yang munafik. Jadi kalau kita ria ini sebenarnya kita sudah dikategorikan selain sebagai kita punya penyakit hati, juga kita sebagai orang-orang yang munafik gitu loh. Ya kan? Orang-orang munafik ini lebih parah dari orang kafir ya. Jadi kita jangan sampai gitu menjadi seperti orang-orang, menjadi bagian dari orang-orang munafik ya. Seperti dikatakan di surat An-Nisa ayat 142 yang berbunyi, dan apabila mereka kaum munafik berdiri mengerjakan sholat, maka mereka berdiri dalam keadaan malas dan ria di hadapan manusia, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ya, jadi mereka itu ada yang beribadah tuh hanya untuk dilihat orang gitu. Oh iya, dia rajin sholat, dia berarti orangnya baik ya kan. Jadi hanya untuk pamer gitu. Jadi bukan hanya niatnya untuk Allah gitu. Selain dia mungkin niat untuk Allah, tapi dengan cara dia misalkan niatnya itu udah gimana ya. Jadi mungkin dari tingkah laku dia atau dari perkataan dia lah, misalkan dia terus mengatakan, oh saya tadi habis sholat ini, saya semalam habis sholat ini, habis sholat ini. Jadi itu sudah termasuk kategori ria gitu. Jadi cukup Allah aja yang tahu kita tuh udah sholat apa aja, kita udah bisa baca apa aja Quran gitu kan, nggak usah diomong-omongin gitu loh. Nah jadi ada beberapa bahaya ria ya, Ikhwan Fillah, diantaranya menghapus pahala atas amal kebaikan yang dilakukan, kemudian menjadikan amal ibadah yang berpotensi mendatangkan kebaikan dan pahala menjadi hilang, bahkan membuat dosa. Jadi kita bahaya dari ria ini sangat banyak sekali ya. Jadi ria ini lebih berbahaya daripada fitnah. Jadi, dan juga orang yang melakukan ria akan terhalang daripada taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, ria juga bisa menimbulkan kesempitan dalam hidup, dan jiwa menjadi tidak tenang dan terus-menerus gelisah, dan juga hilangnya wibawa dan karisma diri di hadapan orang lain, terjebak dalam kesombongan yang nantinya akan membuat sulit diri sendiri, hilangnya keimanan, timbul kesengsaraan, dan bisa mendapat siksa di akhirat. Jadi wow, banyak sekali ya Ikhwan Fillah ya. Kalau kita mau sebutkan satu persatu ini bahaya dari ria ini ya, selain
lebih berbahaya daripada fitnah dan juga penyakit hati, syirik kecil, orang munafik. Terus ada lagi juga bisa menghilangkan menjadi terhalang daripada taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, menimbulkan kesempitan, banyak sekali. Ini semua negatif semua gitu loh. Jadi ya kita harus waspada ya Ikhwan Fillah, jangan sampai segala perkataan kita, perbuatan kita ya bukan hanya dalam hal ibadah saja, tapi dalam misalkan kita mau beramal baik gitu kepada orang, itu kita nggak perlu gembar-gembor sana sini, bilang sana bilang sini gitu kan. Ini saya mau nolongin ini si A nih, ini apa. Memang maksud kita bukan pamer, tapi itu sudah dikategorikan ria gitu loh. Ya jadi ya kita harus waspada ya Ikhwan Fillah ya. Mengapa ini saya sangat ingin sekali gitu ya, kita semua tuh tahu gitu ya. Jadi ria ini perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan juga ria ini bisa dihindari dengan apa? Dengan memfokuskan niat ibadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan karena ingin mendapat sanjungan dari manusia. Ya, karena dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ya kan, di hadis riwayat Bukhari Muslim yang tadi ya, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niat, ya kan, dan sesungguhnya bagi setiap orang memperoleh sesuai apa yang ia niatkan gitu. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, niatkan, saya untuk Allah, ya kan. Misalkan saya mau sedekah, ya udah ini saya niatkan, saya sedekah, ini saya untuk Allah gitu. Jadi kita harus ikhlas gitu. Kita nggak perlu cerita-cerita, cukup orang yang kita bantu dan Allah aja yang tahu gitu. Udah gitu. Dan juga kita nggak usah di depan orang gitu. Kita terang-terangan kasih atau gimana. Kalau perlu orang nggak perlu tahu gitu loh. Nggak perlu tahu, nggak perlu di depan orang banyak kita kasih orang itu uang gitu. Nggak perlu seperti itu juga gitu ya. Dan juga berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah supaya kita tuh jangan dikategorikan perbuatan dan perkataan dalam hal riya gitu ya, yang menjurus kepada riya maksudnya. Jadi dan juga sudah menjadi keharusan ya seorang muslim ya, kita itu untuk melibatkan Allah dalam segala urusan. Jadi bukannya kita melakukan kegiatan kita sehari-hari itu atas dasar keinginan kita sendiri gitu. Kita harus melibatkan Allah, termasuk berlindung dari sifat-sifat yang tercela ini seperti riya ini ya. Dengan berdoa ya kita, jadi keimanan kita itu akan diperkuat gitu dan dilindungi dari godaan setan. Kembali lagi ke ibadah kita yaitu sholat. Kita kalau misalnya kita sholat, kita niat untuk Allah, kita berdoa, ya Allah jangan sampai ibadah saya ini dikategorikan riya gitu, karena niat saya ini hanya untuk Allah, ibadah saya ini hanya untuk Allah, saya berbuat baik hanya untuk Allah gitu. Semua tuh lillahi ta'ala aja, semua diuntukkan, diniatkan untuk Allah gitu. Jadi kita dari niat kita dulu gitu ya, dari niat kita, dari perbuatan, perkataan kita itu harus diniatkan untuk Allah gitu. Kita berdoa supaya dilindungi dari godaan setan, karena setan ini nggak pernah suka kalau umat Allah ini melakukan perintah Allah seperti itu ya. Dan juga kita harus mengendalikan hati kita ya. Jadi ketika kita ada keinginan untuk berbuat dosa, kita harus tepis itu, harus selalu mengingat Allah. Jadi misalkan kita udah mulai timbul keinginan untuk melakukan dosa ya, sebaiknya kita selalu beristighfar gitu ya, astagfirullahaladzim gitu ya Allah gitu ya, kenapa saya punya pikiran seperti ini gitu, kenapa saya punya niat seperti ini gitu. Jadi harus ditepis gitu. Jadi nggak boleh gitu, pokoknya nggak boleh, saya harus tetap positif, harus seperti itu. Jadi hilangkan pikiran negatif. Ketika datang pikiran atau keinginan negatif, harus langsung ditepis, harus beristighfar. Kita harus banyak istighfar. Ke umat muslim itu harus banyak istighfar. Kenapa? Kita ini tidak lepas dari kesalahan ya dan berbuat dosa gitu. Jadi harus selalu istighfar. Jadi kita selalu diingatkan, ketika kita istighfar tuh kita diingatkan, ya Allah saya jangan sampai berbuat dosa gitu kan. Karena kenapa, dosa kita aja udah banyak gitu kan, yang lalu-lalu, belum istilah kata mah kita nggak tahu ya, maksudnya gimana nanti nasib kita di akhirat gitu. Kenapa kita harus menambah dosa lagi gitu kan. Jadi nggak usah ditambah lagi dosa yang sudah ada, yang sudah ada di masa lalu ya sudah gitu, tapi jangan menambah lagi seperti itu ya. Dan untuk Ahmad Fatoni, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 38 juga yang sudah hadir, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ini harus berusaha mengendalikan hati agar tidak terbuai juga kita dengan pujian orang lain gitu loh. Jadi harus hati ini yang paling penting ya, kita harus mengontrol hati kita gitu. Ketika hati kita sudah mulai mengarah ke hal-hal yang menyimpang dari perintah Allah, kita harus berusaha mengendalikannya gitu, supaya jangan sampai kita tuh menyimpang gitu, harus selalu berada di jalan yang lurus. Kenapa kita selalu memohon kepada Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu karena manusia ini bisa dengan mudahnya menyimpang dari jalan yang lurus dari Allah, jalan yang Allah tunjukkan gitu loh.
Jadi itu sebabnya kita selalu berusaha mengendalikan hati ya, agar kita tidak terbuai dengan pujian orang lain gitu. Kita bukan mencari ridho dari manusia ya, bukan ingin mencari pujian dari manusia gitu, tapi mencari ridho dari Allah, seperti itu ya Ikhwan Fillah ya. Dan juga sebuah pujian ya, memang sebenarnya pujian itu sebenarnya bagus ya untuk memotivasi kita gitu ya, supaya kita menjadi lebih baik. Tapi kadang-kadang itu pujian itu bisa membuat kita tuh menjadi terhanyut gitu, terhanyut, dan kita lupa niat kita yang sesungguhnya gitu loh. Jadi waspada ya, waspada ketika ada seorang memuji kita, ya kita cukup ya, ya ini semua saya lakukan untuk Allah, bukan untuk saya sendiri, untuk Allah. Jadi ya nggak perlu juga muji-muji saya berlebihan atau sebagaimana gitu kan. Ya memang kita berterima kasih ya, dia orang sudah mengapresiasi perbuatan kita, tapi kita lebih harusnya mengharapkan ridho dari Allah gitu. Kita nggak perlu apresiasi manusia juga gitu loh. Yang penting apresiasi dari Allah aja gitu. Jadi terkadang ya, selain bisa memotivasi diri, pujian ini justru bisa menjadi racun gitu loh. Ya racun, hingga membuat seseorang itu menjadi ria. Kadang-kadang kalau kita kebaikan dipuji ya, wah baju kamu bagus ya, oh kamu pinter ya, kamu ini ya, kamu. Jadi kita tuh jadi lupa gitu, malah jadi kita jadi jatuh ke dalam dosa yang disebut ria ini gitu loh. Makanya kita jangan kita selalu berusaha untuk tidak berbangga diri gitu loh. Berbangga diri ya, jadi dengan cara apa? Dengan mengendalikan hati gitu. Jadi yang lebih baik kita merendah diri gitu ya, nggak usah, oh iyalah saya beginilah ya, saya kan memang begini-begini gitu, nggak usah kayak gitu. Pokoknya kalau ada yang muji, ya alhamdulillah gitu aja, alhamdulillah, semua itu karena Allah ya kan. Saya juga masih banyak kekurangannya, saya masih harus banyak belajar, seperti itu. Jadi kita lebih baik merendah aja, merendah gitu, nggak perlu, walaupun memang dia punya banyak ilmu, tapi ketika dipuji kita nggak perlu merasa gimana gitu ya, nggak usah terlalu, wah iyalah memang saya pintar gitu, nggak usah kayak gitu. Memang kita manusia ini apa sih di hadapan Allah gitu loh. Kita tuh cuma mencari ridha Allah, kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita nggak perlu merasa berbangga diri, nggak perlu menyombongkan diri gitu kan. Kita tuh semua tuh nggak ada apa-apanya gitu loh di hadapan Allah, tuh seperti debu gitu loh. Kita harus merendah, kita harus selalu bersyukur. Ini kita tuh bisa hidup ini karena kemurahan hati Allah, karena rahmat dari Allah gitu. Jadi segala apapun kita selalu mengingat Allah, karena manusia itu intinya tuh harus sering meminta perlindungan kepada Allah aja lah. Salah satunya lewat apa? Berzikir ya kan. Karena dengan berzikir seorang muslim akan selalu senantiasa teringat Allah gitu dengan berzikir ya kan. Jadi kita tuh seperti kita ngawirit gitu istilahnya ya, seperti astagfirullahaladzim terus gitu kan. Jadi kita selalu ingat gitu, selalu ingat Allah gitu loh. Jadi selain itu ya, kita juga harus menyembunyikan amal kebaikan, seperti kita tuh menyembunyikan aib gitu. Nggak perlu kita tuh cerita-cerita ke orang gitu kan. Saya nih misalkan beliin dia ini, beliin dia itu, ya kan. Itu karena saya kasihan sama dia, saya mau nolong dia, ini. Nggak perlu begitu. Itu cukup saya dan orang itu yang tahu, dan Allah gitu loh. Nggak perlu cerita-cerita untuk apa gitu. Justru pahalanya tuh akan hilang. Pahala kita melakukan amal ibadah itu akan hilang gitu loh. Dengan kita cerita itu hilang udah. Ya kan, kita tuh mencari ridho apa sih dari ridho manusia? Kita mencari pujian dari manusia? Bukan. Kita itu dapat harta, dapat rezeki dari mana? Dari Allah. Allah ingin kita menjadi saluran kebaikan bagi sesama kita, menolong sesama kita gitu loh. Jadi apa yang Allah berikan, Allah inginnya kita berbagi untuk sesama gitu kan. Kembali lagi kepada sesama yang punya kelebihan harta, seperti itu. Jadi nggak perlu pamer-pamer, nggak perlu cerita-cerita gitu kan, udah nolong si A, nolong si B, itu nggak perlu ya kan. Kita sholat juga nggak perlu ngomong-ngomong, saya mau sholat ini, saya udah sholat ini, saya puasa ini, saya apa, nggak usah gitu. Iya seperti itu ya untuk Siti Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih hadirnya Ukti. Nah saya lanjut ya, jadi cara menghindari ria selanjutnya ya adalah bagaimana, yaitu dengan menyembunyikan amal kebaikan ya, seperti bersedekah. Seolah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui, seperti itu ya. Jadi nggak perlu kita mau ngasih ke pengemis gitu, kita harus sengaja gitu kasih lihat orang uangnya berapa yang kita kasih, itu nggak perlu gitu loh. Iya kan? Nah seperti ya benar apa yang dikatakan Dede ini ya di live chat, sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan kejelekan-kejelekanmu. Ya, dari riwayat Ibnu As-Sakir ya kan. Jadi ya memang seperti itu ya Ikhwan Fillah ya. Jadi kita itu kalau dalam bersedekah juga nggak boleh
kalau perlu nggak boleh kita kasih lihat orang nih jumlah uang yang kita kasih berapa, seperti itu. Jangan sampai seperti itu ya Ikhwan Fillah ya. Dan juga dalam ibadah umum juga, nah kadang-kadang kita sih nggak bisa sembunyiin ya kalau ibadah umum ya, karena sholat berjamaah di masjid, membaca Al-Quran atau puasa itu kan nggak bisa ditutupi, karena itu kan di masjid semua orang melihat, seperti itu ya. Tapi yang terpenting itu adalah berusaha ikhlas ya mengerjakan ibadah itu karena Allah. Jadi nggak usah gimana sih ya, misalkan kita ngaji suaranya di gimanain gitu supaya orang mendengar, wah suaranya bagus ngajinya, apa, nggak usah ya, kita sesuai kemampuan kita aja. Memang suara saya begini, ngaji ya udah seperti ini gitu, memang saya karena untuk Allah, saya ngaji kemampuan saya begini ya, seperti inilah saya gitu aja, nggak usah dibuat-buat gitu hanya untuk mendapat pujian, seperti itu ya. Jadi kalau saya sih ya, kalau saya nih dalam praktek saya ya, kalau saya nggak perlu gitu ria-ria. Kenapa? Yang kalau menurut saya melakukan apapun itu untuk Allah gitu. Saya nggak perlu puji-pujian dari orang. Saya nggak penting gitu orang mau ngomongin saya apa gitu. Yang penting saya nggak berbuat jahat sama orang, ya kan? Saya nggak berbuat jahat sama orang, dan saya berusaha kalau saya bisa bantu, saya bantu. Tapi saya nggak perlu juga ngomong-ngomongin. Kalau saya seperti itu ya. Dan dan juga kalau perbuatan kita itu sebenarnya ya itu kan harus didasari dari niat kita dulu gitu loh ya kan. Kalau dalam hal ibadah dan juga dalam hal perkataan itu semua tuh harus diniatkan untuk Allah, untuk Allah lillahi ta'ala ya. Jadi ya, dan sebenarnya hukum ria ini ya Ikhwan Fillah ya, setelah mengetahui pengertian dari ria gitu ya, umat Islam juga dianjurkan mempelajari hukum ria itu sendiri ya. Karena ria ini merupakan perbuatan tercela ya dalam ajaran Islam. Karena seperti dikatakan sebelumnya ya, Allah Subhanahu wa taala kan melarang hambanya bersikap ria. Hanya itu ya, Allah juga meminta hambanya untuk menjauhi segala perbuatan yang merujuk kepada ria. Ya. Seperti tercantum dalam surat Al-Baqarah yang ayat 264 tadi ya. Jadi kita tuh kalau memberi, kita nggak perlu gitu ya memberi orang, kita nggak perlu menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima ya. Jadi kita ini juga harus selalu harus selalu mengingat gitu ya, kalau segala yang kita lakukan di dunia ini nanti akan dimintai pertanggungjawabannya gitu oleh Allah nanti di akhirat ya. Nah, jadi saya mau mengkaji nih mengenai ria nih ya. Ria ini kan ada ria badan seperti saya tadi ungkapkan ya. Ria badan ini seperti memamerkan kita langsing karena kita puasa, terus ria ucapan seperti kita melantunkan ayat Al-Quran, ria pakaian, terus kemudian ada ria syirik ya. Terus cara menghindarinya bagaimana? Yaitu tadi dengan misalkan niatkan ibadah kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala gitu kan, dan juga berdoa, selalu mengingat Allah, mengendalikan hati, menyembunyikan amal kebaikan seperti menyembunyikan aib, semua seperti itu aja ya Ikhwan Fillah ya. Jadi ya kita waspada aja ya selalu ya dari perbuatan yang menjurus kepada ria gitu. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam ria ini ya, dosa ria atau penyakit hati ini ya Ikhwan Fillah ya. Nah, kalau ini ada dari Ahmad Fatoni ya. Maaf Bunda kalau seseorang yang bersedekah tapi orang itu memasukkan ke video, gimana Bunda? Ya sebenarnya kalau sebaiknya sih nggak perlu divideokan ya, cuman mungkin tergantung niatnya itu orang juga. Kalau niat itu orang mungkin videokan itu dia niatnya supaya mungkin orang lain juga mengikuti jejak dia gitu kan, bersedekah. Tapi sebaiknya kalau menurut saya sih nggak usah lah, nggak usah di video-videokan, cukup Allah aja yang sebagai videonya yang melihat gitu kan. Jadi cukup Allah yang melihat, jadi orang yang kita kasih dan Allah aja yang tahu gitu. Karena kalau di video itu otomatis dia niatnya mungkin memang niat dia bukan ria, tapi itu udah dikategorikan ria juga gitu loh. Untuk apa gitu dia videokan gitu kan, maksudnya kan mau dikasih lihat orang, kan nggak perlu seperti itu gitu loh. Nggak perlu di video-videokan seperti itu kalau menurut saya. Ya kan, untuk apa divideokan gitu, kalau untuk disimpan untuk dia pribadi atau untuk di-share di WhatsApp, di Facebook, nah itu tujuannya apa? Ya kan, nanti daripada kita termasuk dalam perbuatan ria, lebih baik kita nggak usah. Kalau menurut saya seperti itu ya. Untuk Ahmad Fatoni ya, semoga menjawab penjelasan dari saya dan semoga saya nggak salah gitu kan. Ya saya juga masih banyak belajar, jadi saya mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan.
ya, karena semua kesalahan itu asalnya dari saya dan semua yang benar itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi saya tuh juga semua, dan saya juga mengakui gitu, saya tuh masih perlu banyak belajar gitu ya, saya tuh masih perlu banyak mempelajari tentang Islam, dan saya terus gitu belajar dan belajar gitu, karena saya ingin ibadah saya itu saya niatkan tuh untuk Allah gitu, dia mencari ridha Allah supaya diperkenanlah sama Allah gitu loh, maksudnya seperti itu ya, Ikhwan Fillah ya. Jadi ya saya nggak terlalu berpanjang-panjang lah untuk kali ini ya, karena saya sudah mengutarakan semua mengenai ria. Jadi sebaiknya kita itu ya waspada aja gitu sebagai umat muslim, jangan sampai kita terjebak ya dalam dosa ria ini ya, karena ini termasuk syirik kecil ya, dan juga penyakit hati. Dan kita juga nggak mau kan dikategorikan orang munafik gitu ya, karena ria ini bisa menjadi kita ini bisa dikategorikan sebagai orang-orang munafik gitu dengan melakukan dosa ria ini ya, seperti itu. Jadi ya memang benar apa kata Siti Zahra ya, kembali lagi tergantung pada niatnya. Jadi iya betul, ada yang nggak mau disebutkan namanya, dia bersedekah itu lebih bagus gitu, nggak perlu gitu. Jadi memang niatnya dulu, dari awal niatnya kita tuh untuk apa, tapi sebaiknya juga nggak perlu diomong-omongin gitu kalau menurut saya ya. Jadi cukup kita dan orang itu yang tahu dan Allah, jadi nggak perlu dikasih tahu ke semua orang juga gitu loh. Malah lebih bagus kalau kita nyumbang ya tulis aja tanpa nama gitu kan, nggak usah ditulis namanya si A, si B, si C, nggak usah gitu kan. Nah jadi ya terima kasih ya untuk Ikhwan Fillah yang sudah hadir di live chat. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan kali ini ya, dan saya juga masih perlu banyak belajar ya, dan nanti saya akan berusaha untuk membahas hal-hal lain yang ada dalam ajaran Islam, dalam syariat Islam. Itu saya akan berusaha mencari tahu dulu, mempelajari dulu, dan sama-sama untuk Ahmad Fatoni, saya juga masih banyak belajar ya, jadi saya juga masih ingin tahu lebih banyak gitu tentang ajaran Islam gitu ya, seperti apa. Tapi Islam ini memang indah gitu, jadi kita tuh saya tuh merasa bersyukur ya menjadi seorang muslimah, karena yang saya pelajari dari Islam ini, Islam ini tidak seperti yang agama-agama yang lain gitu, yang dulu yang saya pernah waktu jadi umat sebelah gitu ya. Jadi saya tuh dalam Islam ini saya merasakan dalam beribadah tuh ada ketenangan hati, ketenangan jiwa gitu ya. Jadi hidup saya tuh punya tujuan gitu, dalam Islam itu sangat indah sekali ya. Jadi makanya ketika kita sudah memutuskan menjadi seorang muslim, menjadi muslim yang baik gitu, kita harus menjadi muslim yang kafah. Jadi jangan menjadi muslim yang setengah-setengah gitu loh. Jadi yang hanya disebut sebagai orang Islam, tapi dari perbuatan dan tutur kata kita itu nggak mencerminkan seorang muslim gitu loh. Dan nanti yang jelek kan juga nama agama Islam juga. Kalau orang menilai kok orang Islam kayak begitu sih gitu ya kan, yang jelek kan agama Islam. Padahal kan sebenarnya bukan ajaran Islam yang jelek, tapi orangnya ini yang nggak menjalankan ajaran Islam secara kafah gitu loh, yang nggak ngerti gitu apa yang ada di dalam ajaran Islam yang harus dijalankan, yang dilarang dan yang diperbolehkan, seperti itu. Jadi kan kita ini membawa nama agama Islam ya, dari perbuatan kita, tutur kata kita, itu semua kita harus selalu menjaga gitu loh. Jadi karena apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu nanti akan membawa dampak kepada nama baik dari agama kita gitu, agama Islam gitu. Di luar sana orang-orang yang non-Islam itu kan menilai dari perbuatan kita, dari tutur kata kita ya kan. Kalau misalnya lihat kok orang Islam kayak gitu sih, nanti kan yang jelek agama Islam, padahal bukan agamanya yang jelek gitu loh, tapi orangnya ini yang nggak menjalankan ajaran Islam secara kafah gitu loh. Jadi makanya kita harus terus berusaha untuk memperbaiki diri lah gitu ya. Jadi berusaha melakukan yang terbaik, sebelum berkata ya kita pikir-pikir dulu lah apa yang saya katakan ini apakah bisa menimbulkan dosa atau enggak, seperti itu. Jadi harus berpikir-pikir dulu gitu sebelum melakukan sesuatu, harus niatnya juga harus baik gitu kan, jangan sampai niatnya itu nanti nggak baik akhirnya jadi ria, seperti itu kan. Saya cukupkan saja sampai ke sini ya, sampai di sini ya untuk Ikhwan Fillah. Terima kasih yang udah hadir untuk pejuang kebenaran, untuk Siti Zahra, untuk siapa ini siapa ini Rasional 1, DDD Awan Ibanez. Terima kasih yang sudah hadir.